Maukah kamu menikah sama aku? Ini Yura. Cantik ya. Kok bisa, Dewo? Apakah ini semua jalanku? Ini pilihanku. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Jadi kamu lihat semua ini ya? Iya, tapi saya nggak mungkin bilang dengan siapa-siapa. Jangan-jangan dia sudah meninggal. Kenapa kamu harus tunjuk papa kamu? Karena dia telah membunuh mama saya. Saya lihat sendiri. Dan saya paling tidak suka kalau diancam. Kamu jangan macam-macam. Saya tidak akan mikir dua kali untuk menghabisi kamu. Dia memang laki-laki yang jantan. Saya tidak akan membiarkan dia pergi dari saya. Jadi saya menduga ada yang sengaja ingin mencelakakannya. Waktu dia menelpon, apa dia sebut nama? Mungkin nama orang yang membuat dia merasa dirinya terancam, Pak. Nama Bung Roy Bratakusuma. Kamar ini jangan dibuka. Tidak boleh seorang pun yang masuk. Kamu sendiri benar-benar jatuh cinta sama saya atau tidak? Apa ini? Bukti ketulusan cinta saya. Saya harap mulai sekarang kamu memakainya sebagai lambang cinta sejati kita. Semoga cinta kita abadi. Saya akan memakainya selama hidup saya. Iya, kamu harus. Karena ini mewakili diri saya. Sekarang saya jadi milik kamu. Saya punya berita yang mengembirakan, Pak. Oh iya? Berita apa itu? Bank kami telah memutuskan untuk memberikan tambahan pinjaman untuk 3 tahun tanpa persyaratan. Kenapa bisa begitu? Sekarang di mana-mana bisnis properti menghadapi masalah yang besar. Tapi kami yakin satu saat akan meningkat kembali. Karena itu, bank menawarkan pinjaman untuk tetap mempertahankan nasabah. Dan berharap akan memperoleh keuntungan. Bagaimana Anda bisa menebak bisnis properti akan membaik lagi? Bisa dikatakan karena intuisi bisnis, Pak. Dan kami tidak mau kalah cepat. Bagi Pak Nata, ini kesempatan yang sangat menguntungkan. Sorry, saya tidak tertarik itu. Kenapa begitu, Pak? Saya bukan anak kemarin. Saya tahu bahwa pinjaman ini bukan karena intuisi bisnis. Tetapi pasti ada sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain yang bagaimana maksud Bapak? Jangan berlagak naif. Saya tahu ada seseorang di belakang layar yang mengatur pinjaman ini. Maaf, Pak. Saya rasa dugaan Bapak tidak benar. Benar atau tidak dugaan saya tidak tertarik pada tawaran Anda. Soalnya, saya sendiri sudah bermaksud untuk menutup perusahaan saya. Lalu, apa yang mendorong Bapak untuk membuat keputusan seperti ini, Pak? Anak saya satu-satunya akan menikah. Dan saya akan istirahat. Ini berita yang mengejutkan buat saya. Siapa pria yang beruntung itu, Pak? Orang yang juga mengirim Anda kemari, Roy Bratakusuma. Kenapa waktu bergerak begini lambat? Leo, kenapa bayangan kamu tidak dapat saya lupakan? Halo sayang, lagi ngapain kamu?
Lagi ngelamunin kamu. Nah, itu baru namanya istri tercinta. Saya juga sedang ngelamunin kamu, ngebayangin kamu. Ada apa sih kamu telepon jam segini? Saya cuma mau kasih tahu, dari kantor saya langsung ke pub kesukaan kamu. Kita ketemu di sana. Kamu langsung aja. Nanti setelah minum, kita makan malam. Aduh, kayaknya saya nggak bisa tuh. Kenapa? Saya lagi nggak enak badan. Loh, kenapa kamu? Nggak apa-apa sih. Cuma nggak enak badan aja. Males banget keluar rumah. Kamu pergi makan aja sendiri deh. Nggak usah mikirin saya. Kamu serius nggak mau ikut? Nggak biasanya kamu nolak begini? Iya. Saya kan udah bilang saya tuh nggak enak badan. Kamu enjoy aja sendiri. Tapi awas ya kalau ngelirik-ngelirik cewek. Oh, kamu kan tahu saya nggak begitu. Ya siapa tahu aja. Oke, dah. Bye. Kenapa kita tidak menikah saja? Kamu lamar saya ke papa dong? Pasti. Saya akan bicara sama Om Nata. Kamu kan anaknya. Oke, nanti saya bicara sama papa. Atau kita bicara bareng? Kapan? Nanti aja waktu makan malam. Jangan nanti malam. Loh, kenapa? Katanya kamu mau melamar saya. Pasti. Saya akan melamar kamu. Tapi saya tidak harus ikut makan malam. Begitu selesai bicara, saya harus pergi. Apa urusannya nggak bisa ditunda? Nggak bisa. Saya ada janji bisnis. Kalau kamu sayang sama saya, mestinya urusan kamu dengan orang lain bisa ditunda dong. Nggak bisa ditunda secara mendadak begitu, Non. Karena sudah dirancang dari jauh-jauh hari. Hei. Selamat siang. Siang, Pak. Pak Roy sibuk? Iya, Pak. Sebentar saya sambungkan. Terima kasih. Pak, ada Pak Gunawan. Tolong minta Pak Gunawan tunggu sebentar. Baik, Pak. Silakan tunggu, Pak. Iya. Silakan, Pak. Pak Roy, kata Anda Bung David ingin bertemu dengan Anda. Karena dia yakin bahwa keselamatan Anda dan calon istri Anda terancam. Ya, betul. Waktu itu kami merencanakan untuk bertemu. Tapi saat itu dia tidak muncul. Dan sepertinya dia menghilang. Siapa kira-kira yang dimaksudkan oleh Bung David yang mengancam keselamatan Anda? Saya nggak bisa mengira-ngira karena memang Bung David berusaha untuk menemui saya. Tapi sayang waktu itu saya sangat sibuk sekali. Dan dia tidak pernah bilang bahwa keselamatannya akan terancam. Dia mengatakan hal itu kepada saya. Mungkin dia mencurigai seseorang yang bermaksud untuk menghancurkan Anda. Tapi orang itu kemudian tahu bahwa Bung mencurigainya. Saya rasa mungkin. Satu pertanyaan lagi, Pak Roy. Seberapa jauh Anda mengenal Bung Leo? Leo? Apa hubungan Leo dengan masalah ini? Karena dalam rangkaian peristiwa ini, tinggal Bung Leo yang belum jelas latar belakangnya. Seberapa dekat Anda mengenal dia? Leo pernah menyelamatkan Leni dalam kecelakaan. Kami sangat akrab dengan dia karena kita berhutang nyawa dengan Leo. Tapi sampai sekarang saya belum tahu latar belakangnya. Apa mungkin Bung David mencurigai dia? Selama ini saya tidak pernah melihat kemungkinan itu. Leo tidak pernah memperlihatkan sikap mencurigakan. Dia sangat simpatik, baik, sopan, dan agak pemalu. Ya,
Untuk sementara saya rasa cukup dulu. Tapi kalau saya masih memerlukan bantuan, mungkin saya akan mengganggu kesibukan Anda, Pak Roy. Oh, nggak apa-apa. Saya siap untuk dihubungi. Sebelumnya terima kasih, Pak Roy. Permisi. Saya harus pergi sekarang. Oke, tapi kamu harus ingat. Kamu nggak boleh ragu-ragu. Kamu harus berani dan percaya diri. Jangan khawatir. Ini memang baru pertama kali saya melamar calon istri. Tapi saya sudah mantap. Saya akan menghadapi bapak kamu, sekaligus meminta restu beliau untuk menjadikan kamu sebagai istri saya. Tapi gimana kalau dia menolak? Nggak mungkin. Saya tahu betul gimana papa. Tapi gimana kalau papa kamu minta agar kamu menikah dengan Roy? Bisa-bisa lamarannya dia tolak. Saya tinggal bilang kalau saya hanya mencintai kamu dan saya hanya mau menikah dengan kamu. Laporannya cukup bagus, Pak Mulyana. Mesin-mesin yang datang kemarin sudah dipasang. Minggu depan sudah bisa dioperasikan. Kalau gitu dengan adanya penambahan pabrik, Pak Alex, berarti kita harus merekrut lebih banyak lagi pegawai. Sedang dalam proses seleksi, Pak. Saya memerlukan tenaga-tenaga seperti Anda yang bisa menghandle semua pekerjaan kalau saya lagi tidak ada di tempat. Programnya memang begitu, Pak. Kita akan seleksi dengan ketat dan sangat objektif. Ya, bagus. Kalau gitu kita harus lebih banyak bekerja di lapangan. Oke, selamat bekerja. Ada apa lagi, Pak Roy? Kelihatan nampak gelisah. Letnan Ferry baru aja menemui saya. Iya. Saya melihatnya waktu dia meninggalkan ruangan ini. Dia menganalisa David dibunuh oleh seseorang yang tidak menginginkan dia bertemu dengan saya. Anda masih ingat waktu itu dia mengajak saya untuk bertemu di suatu tempat, tapi dia hilang begitu aja. Iya, saya ingat. Tapi siapa kira-kira yang membunuhnya? Cuma Tuhan yang tahu. Tapi Letnan Ferry sedang memperhatikan seseorang. Siapa? Leo Hadinoto. Leo? Pak, Kenapa dia? sepertinya dia tidak enak badan. Bawa sini, saya lihat. Wah. Panasnya tinggi sekali. Tolong ambil obatnya. Malah ini? Belum pulang. Belum pulang? Memangnya kemana? Tadi pagi dia pergi ke peternakan kuda. Kuda. Cuma itu yang dalam pemikirannya. Telepon dia. Suruh pulang sekarang. Saya sudah telepon ke sana, Pak. Dan kata pengurus kuda di sana, si Timo, dia sedang naik kuda. Setelah kecelakaan dulu itu, saya kan sudah melarang dia naik kuda. Dia seperti sengaja mengundang bahaya. Bapak nggak usah khawatir. Non Leni pergi tidak sendirian. Dia pergi bersama Pak Leo. Leo? Sejak Leo muncul, semua jadi berubah. Leni pergi terus. Seperti lupa ayahnya sakit. Sekarang Ricky juga sakit. Sebentar lagi Non Leni pulang, Pak. Dia sudah pulang dari tadi. Apa kata Roy nanti? Saya nggak tahu. Apa Leni ingat Roy mau kemari? Bapak harus tenang, Pak. Bapak jangan emosi. Biar saya yang menjelaskan kepada Non Leni, Pak.
ambil obat si Ricky. Iya, Pak. Semua gara-gara Leo ini. Saya akan ketemu dia nanti. Halo Bung Leo. Halo Pak Ertan. Ada apa? Leni. Saya baru saja melihat-lihat ke sekitar hutan untuk mencari petunjuk. Apa ada yang tidak beres, Pak? Saya lupa cerita sama kamu. Kamu ingat dengan Bung David? Fotografer yang menolong Roy itu ya? Ya. Dia sudah beberapa hari ini menghilang. Apa yang terjadi sama dia? Ini yang sedang saya usut. Sudah ada petunjuk, Pak? Anda pasti kaget. Saya menemukan ini. Coba lihat. Saya menemukan ini di pinggir hutan sana. Saya rasa ini milik Bung David. Sebagai langkah awal penyidikan, ini lumayan. Mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Dia orang baik-baik. Saya suka sama dia. Kita pergi sekarang? Yuk. Maaf, kami harus pergi sekarang. Kalau ada yang mungkin bisa saya bantu, Pak Letnan bisa hubungi saya. Terima kasih. Permisi. Bung Leo. Ada apa, Pak? Ini jeep Anda? Ini bukan milik saya. Saya hanya menyewa. Ini bekas apa? Mungkin tanpa saya sadari, mobil ini membentur sesuatu. Seharusnya Anda ingat. Karena kelihatannya benturannya cukup keras. Ya, mungkin kebentur pohon di dekat hutan, Pak. Ada yang aneh, Pak? Iya. Ini seperti darah. Kelihatannya seperti darah manusia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.